Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas dan kursi berbicara. Suatu hari, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, menatap kursi tua yang sudah mulai reot. Kursi itu telah menemaninya bertahun-tahun, menyaksikan berbagai kejahilan dan kecerdikannya. Tiba-tiba, muncul ide jahil dalam benaknya. Ia pergi ke pasar dan dengan penuh semangat berteriak, "Wahai rakyat sekalian, aku memiliki sebuah kursi ajaib. Kursi ini bisa berbicara dan memberikan nasihat bijak." Orang-orang yang mendengar perkataannya langsung penasaran. Sebagian tertawa, mengira Abu Nawas sedang bercanda, tetapi beberapa dari mereka mendekat ingin tahu lebih lanjut. "Apa benar kursi ini bisa berbicara?" tanya seorang pembeli yang penasaran. Abu Nawas mengangguk penuh keyakinan. "Tentu. Jika kau duduk di atasnya dengan hati yang tenang, kau akan mendengar kata-kata bijak yang akan mengubah hidupmu." Berita tentang kursi ajaib Abu Nawas segera menyebar, hingga akhirnya sampai ke telinga Sultan Al-Rasyid. Penasaran, sang Sultan mengirim pengawal untuk membawa Abu Nawas dan kursinya ke istana. Di hadapan Sultan dan para penasihatnya, Abu Nawas menempatkan kursi ajaibnya di tengah ruangan. Sultan, yang merasa tertarik dengan keajaiban ini, bertanya, "Abu Nawas, aku ingin mendengar kata-kata bijak dari kursi ini. Apa yang harus aku lakukan?" "Mudah saja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Silakan duduk dengan penuh hormat dan dengarkan baik-baik. Jangan terburu-buru, karena kursi ini hanya berbicara kepada orang yang sabar." Sultan dengan penuh antusias duduk di atas kursi, menunggu dengan diam. Namun, keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Hanya Abu Nawas yang tersenyum puas. Setelah beberapa saat, Sultan mulai gelisah. "Abu Nawas, aku tidak mendengar apapun." Abu Nawas mengangguk penuh kebijaksanaan. "Itulah pelajaran pertama, Paduka. Keheningan adalah nasihat terbaik. Di saat kita mau berhenti sejenak dan mendengarkan ketenangan, kita bisa menemukan kebijaksanaan dalam diri kita sendiri." Sultan terdiam. Ia merenung sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang selalu punya akal, Abu Nawas. Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau mengakui bahwa itu memang masuk akal." Para penasihat pun ikut tertawa, dan sejak hari itu, kursi tua Abu Nawas resmi mendapat julukan kursi paling bijak di negeri. Bukan karena benar-benar bisa berbicara, tetapi karena berhasil membuat Sultan merenung sejenak dalam kesunyian. Kecerdikan Abu Nawas memang tak ada habisnya. Ia selalu punya cara nyeleneh untuk mengajarkan sesuatu. Apa menurutmu ini cukup menghibur? Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Ember masa depan Sultan. Pada suatu hari yang cerah, Sultan Al-Rasyid duduk santai di taman istana, menikmati keindahan air mancur yang gemericik dengan damai. Namun, kedamaian itu terusik oleh tawa dan keramaian di luar gerbang istana. Penasaran, Sultan memerintahkan salah satu pengawal untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, pengawal kembali dengan wajah bingung. "Paduka, Abu Nawas sedang menjual barang dagangan di pasar, dan rakyat tampak sangat terhibur," lapornya. Mendengar nama Abu Nawas, Sultan langsung tertarik. Ia tahu betul bahwa sahabatnya itu tak pernah kehabisan akal dalam menciptakan kejutan. Tanpa pikir panjang, Sultan berjalan sendiri menuju pasar, ingin melihat dengan mata kepalanya apa yang sedang dilakukan si cerdik Abu Nawas. Di tengah pasar yang ramai, Abu Nawas berdiri dengan penuh semangat di hadapan sebuah ember besar yang tampak bocor. Air yang dituangkan ke dalamnya langsung merembes keluar, menciptakan genangan kecil di tanah. Namun, alih-alih terlihat kecewa, Abu Nawas justru dengan lantang menawarkan ember itu kepada para pembeli. "Saudara-saudaraku, inilah ember paling istimewa. Tidak seperti ember biasa, ember ini memiliki kekuatan ajaib. Air yang kalian tuangkan ke dalamnya akan menembus masa depan. Bayangkan, dengan ember ini, kalian bisa mencuci baju hari ini, tetapi airnya akan sampai di masa mendatang." Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Beberapa mencoba menyanggah, tetapi Abu Nawas selalu punya jawaban yang membuat mereka terdiam. Ember ini juga cocok untuk mereka yang tidak suka pekerjaan rumah. Airnya tidak akan menggenang, jadi kalian tidak perlu repot-repot mengurasnya. Sultan, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, akhirnya melangkah maju.
Abu Nawas, aku tertarik dengan ember ini. Jika benar mampu menembus masa depan, aku ingin membelinya. Tanpa ragu, Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu, Paduka. Tapi harganya tidak murah, karena ini adalah benda ajaib. Sultan mengeluarkan sekantong emas dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Dengan penuh hormat, Abu Nawas memberikan ember bocor itu kepada Sultan. Para rakyat terdiam, tak percaya bahwa Sultan benar-benar membeli barang yang jelas-jelas cacat. Sesampainya di istana, Sultan mencoba ember itu. Seperti yang diduga, airnya langsung mengalir keluar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang berkunjung ke istana. Sultan menyambutnya dengan senyum penuh arti. Abu Nawas, aku sudah mencoba ember itu, dan airnya memang menghilang. Tapi aku belum melihat airku di masa depan. Dengan santai, Abu Nawas menanggapi, Paduka, bukankah dengan membeli ember ini, Paduka telah mengirimkan uang emas ke masa depan, ke kantongku? Sultan Al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Dasar kau, Abu Nawas. Sekali lagi kau berhasil memperdayaku. Abu Nawas hanya mengangguk sambil tersenyum, sementara seluruh istana ikut tertawa dalam kegembiraan. Cerita ini menggambarkan kecerdikan Abu Nawas dalam menjual sesuatu yang tampak tidak berharga, tetapi dengan cara berpikir yang unik, ia berhasil membuatnya terdengar ajaib. Apa pendapatmu? Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas dan kentang menghafal. Pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas duduk santai di tepi jalan pasar, menikmati hiruk-pikuk kehidupan rakyat. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kentang yang tampak biasa saja, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, hanya kentang biasa. Namun, dalam benaknya, kentang ini akan menjadi barang dagangan paling luar biasa di seluruh negeri. Dengan penuh semangat, Abu Nawas berdiri dan berteriak lantang, "Wahai rakyat sekalian, aku membawa kentang yang bukan sembarang kentang. Ini adalah kentang ajaib, bisa menghafal percakapan dan memberikan jawaban." Orang-orang yang tengah sibuk berbelanja langsung terhenti. Mereka saling berbisik, mencoba memahami apakah Abu Nawas sedang bercanda atau benar-benar menemukan sesuatu yang luar biasa. "Kentang yang bisa menghafal?" tanya seorang pedagang kain dengan wajah ragu. "Tentu saja. Cobalah berbicara pada kentang ini, lalu tanyakan kembali nanti. Ia akan mengingat segalanya," jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Rakyat semakin penasaran. Seorang pria maju dan berkata, "Baiklah, aku akan mencoba. Kentang, aku adalah Ibrahim si penjual rempah." Abu Nawas mengangguk puas. "Sekarang tunggu beberapa saat dan tanyakan kembali." Setelah beberapa menit berlalu, Abu Nawas menyodorkan kentang itu lagi kepada Ibrahim. "Nah, sekarang tanyakan pada kentang siapa dirimu." Ibrahim dengan skeptis bertanya, "Kentang, siapa aku?" Dengan cepat, Abu Nawas menjawab, "Tentu saja, kau adalah Ibrahim si penjual rempah. Lihat, kentang ini mengingat percakapanmu." Orang-orang terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Mereka sadar bahwa Abu Nawas hanya mengulang jawaban yang sudah diucapkan sebelumnya. Tetapi kelihayannya dalam membangun suasana begitu luar biasa sehingga beberapa orang mulai tertarik membeli kentang ajaibnya. Berita ini sampai ke telinga Sultan Al-Rasyid. Penasaran dengan kelicikan sahabatnya, Sultan mengundang Abu Nawas ke istana bersama kentang ajaibnya. Di dalam istana, Sultan berkata, "Abu Nawas, aku ingin melihat sendiri kehebatan kentangmu. Jika benar bisa menghafal, maka aku akan membeli 10. Abu Nawas dengan santai menyerahkan kentang kepada Sultan. "Silakan, Paduka. Berbicaralah pada kentang ini." Sultan menatap kentang itu dengan serius. "Kentang, aku adalah Sultan Al-Rasyid, penguasa negeri ini." Setelah beberapa saat, Sultan bertanya kembali, "Kentang, siapa aku?" Abu Nawas menjawab dengan lantang, "Paduka adalah Sultan Al-Rasyid, penguasa negeri ini." Sultan tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Ini bukan kentang yang bisa menghafal, ini adalah mulutmu yang terlalu cepat mengulang kata-kata." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Tapi lihatlah, Paduka, kentang ini sudah membuat seluruh rakyat dan istana tertawa. Bukankah kebahagiaan juga suatu keajaiban?" Sultan menggeleng-gelengkan kepala, lalu melempar sekantong emas kepada Abu Nawas. "Baiklah,
Kau menang lagi. Ambil emas ini dan bawa kentang ajaibmu pergi sebelum seluruh istana tertular kelicikanmu. Rakyat yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak, sementara Abu Nawas melangkah pergi dengan kantong emas dan kentang ajaibnya, siap menemukan cara baru untuk membuat semua orang tertawa lagi. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Teko Abu Nawas yang bisa menyanyi. Di pasar, saat matahari mulai condong ke barat, Abu Nawas berdiri di lapaknya dengan teko-tekonya yang tampak biasa saja. Namun, dengan kepiawaiannya, ia berhasil membuat benda sehari-hari ini terdengar luar biasa. Saudara-saudaraku, jangan lewatkan kesempatan langka ini. Teko ini bukan sekadar teko, ia bisa menyanyi di malam hari. Bagaimana mungkin hidup kalian tanpa hiburan saat tidur? Seru Abu Nawas dengan suara penuh antusias. Orang-orang mulai berkumpul, sebagian terhibur, sebagian lagi penasaran. Teko menyanyi? Tanya seorang pria gemuk dengan skeptis. Tentu saja. Jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Teko ini memiliki suara merdu, namun hanya terdengar saat semua orang sedang terlelap. Itu sebabnya tidak ada yang pernah protes soal suaranya. Gelak tawa terdengar. Namun, seperti biasa, kelicikan Abu Nawas membuat beberapa orang justru tertarik untuk membeli. Seorang wanita tua mendekati lapak. Aku selalu sulit tidur, Abu Nawas. Apakah teko ini benar-benar bisa membantu? Abu Nawas tersenyum, seolah mendengar pertanyaan itu setiap hari. Nenek, teko ini bernyanyi dengan lagu-lagu pengantar tidur terbaik. Jika kau letakkan di samping tempat tidurmu, aku jamin malam-malammu akan lebih damai. Bukankah tidak ada harga yang terlalu mahal untuk tidur nyenyak? Wanita tua itu akhirnya membeli satu teko. Begitu pula beberapa orang lainnya yang mulai percaya bahwa Abu Nawas mungkin benar. Tak lama setelah itu, berita tentang teko ajaib ini sampai ke telinga Sultan Al-Rasyid. Sultan memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh kemenangan, Abu Nawas datang sambil membawa satu teko terbaiknya. Abu Nawas, aku ingin melihat keajaiban teko ini. Aku akan menaruhnya di kamarku, dan jika benar ia bernyanyi, kau akan mendapatkan hadiah besar, kata Sultan dengan nada penuh tantangan. Dengan senang hati, Paduka, jawab Abu Nawas. Pastikan Paduka tidur nyenyak dan jangan terganggu. Suaranya sangat lembut, tetapi efeknya luar biasa. Malam pun tiba, Sultan menaruh teko di meja sebelah tempat tidurnya dan menunggu. Namun, seperti yang bisa ditebak, tidak ada suara sedikit pun. Keesokan paginya, Sultan memanggil Abu Nawas dan berkata, "Aku tidak mendengar teko ini bernyanyi semalam." Abu Nawas mengangguk dengan bijaksana. "Tapi Paduka, apakah tidurmu nyenyak?" Sultan berpikir, lalu mengangguk. "Ya, aku tidur sangat lelap." Abu Nawas tersenyum. "Itulah buktinya. Jika teko ini tidak bernyanyi, tentu Paduka akan terganggu. Tapi lihatlah, Paduka bangun dalam keadaan segar dan penuh energi. Itu karena lagu-lagu teko telah bekerja dengan sempurna." Sultan terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa. "Dasar kau, Abu Nawas. Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau mengakui bahwa kau memang jenius." Sebagai bentuk apresiasi atas kelicikannya yang menghibur, Sultan tetap menghadiahi Abu Nawas dengan sekantong emas. Sementara itu, teko, bernyanyi, tetap berada di meja, menjadi saksi bisu atas kepiawaian Abu Nawas dalam menjual keajaiban yang hanya ada dalam kata-katanya. Setelah kejadian di istana, Abu Nawas kembali ke pasar dengan lebih percaya diri. Kini, masyarakat mulai memandang teko ajaibnya dengan lebih serius, sebagai alat yang menjanjikan tidur nyenyak dan kebahagiaan. Tak lama, ada seorang pemuda yang kembali mencari Abu Nawas. "Abu Nawas, aku sudah membeli teko ini. Tapi kenapa aku tetap tidur seperti biasa? Aku tidak mendengar apapun." Dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Ah, itu karena kau terlalu sibuk menunggu suaranya. Kau harus percaya tanpa ragu, barulah ia bekerja." Pemuda itu terdiam, lalu mengangguk. Entah benar atau tidak, yang jelas ia pergi dengan lebih banyak harapan. Sejak saat itu, Abu Nawas terus menjual teko bernyanyi, dan semakin banyak orang merasa bahwa benda sederhana itu memang memiliki kekuatan ajaib, atau setidaknya, kekuatan untuk membuat mereka percaya pada keajaiban kecil dalam hidup. Abu Nawas lagi-lagi membuktikan bahwa keajaiban tidak selalu berasal dari benda ajaib, tetapi dari cara berbicara dan meyakinkan orang.
Bagaimana menurutmu? Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya Abu Nawas dan kucing yang pura-pura jadi raja. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas duduk di halaman rumahnya, mengamati kucingnya yang tengah berjemur di atas meja kayu. Bulu kucing itu mengilap tertimpa sinar matahari, dan gerak-geriknya begitu anggun seolah ia memang memiliki derajat tinggi. Melihat tingkah laku kucingnya, sebuah ide jahil terlintas di benak Abu Nawas. Bagaimana kalau aku membuat orang percaya bahwa kucing ini sebenarnya adalah seorang raja yang terkena kutukan? Pikirnya dengan senyum penuh kelicikan. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas menggendong kucingnya dan berjalan menuju pasar. Setibanya di sana, ia berdiri tegak di tengah kerumunan dan mulai berbicara dengan nada penuh keyakinan. Wahai rakyat sekalian, berhentilah sejenak dan dengarkan. Aku membawa seekor kucing yang sesungguhnya adalah seorang raja yang terkena kutukan, serunya lantang. Orang-orang yang sedang berbelanja langsung menoleh, sebagian tertawa, sementara sebagian lainnya terlihat penasaran. Pedagang kurma yang sudah sering tertipu oleh kelicikan Abu Nawas mendekat dengan wajah skeptis. Abu Nawas, apakah kau telah kehilangan akal sehatmu? Bagaimana bisa kucing ini seorang raja? Tanyanya sambil mengernyitkan dahi. Abu Nawas menggeleng dengan penuh keseriusan. Oh, kalian tidak tahu sejarahnya. Dahulu kala, seorang raja sombong dari negeri jauh dihukum oleh seorang penyihir sakti karena terlalu banyak mengabaikan rakyatnya. Ia dikutuk menjadi kucing dan hanya bisa kembali menjadi manusia jika ada seseorang yang cukup cerdas untuk menyadari jati dirinya, katanya dengan dramatis. Kerumunan semakin ramai, sebagian masih tertawa, tetapi beberapa mulai terpengaruh oleh cerita Abu Nawas. Seorang pria bertubuh besar maju dan bertanya dengan heran, kalau dia benar seorang raja, bisakah dia berbicara? Abu Nawas tersenyum penuh kelicikan. Tentu saja. Tapi karena kutukan masih aktif, ia hanya bisa berbicara kepada orang yang benar-benar percaya padanya. Jika kalian masih memiliki keraguan, maka kucing ini tidak akan berbicara. Seorang wanita tua, yang mulai tertarik dengan cerita itu, mendekati kucing dan berkata dengan penuh harapan, "Wahai Raja Kucing, apakah kau bisa berbicara padaku?" Kucing itu hanya menatapnya dengan mata tenang, lalu menguap dan menjilat bulunya sendiri. Abu Nawas menghela napas seolah kecewa. Sayang sekali, Nenek. Tampaknya kau masih memiliki keraguan dalam hatimu. Itulah sebabnya dia belum mau berbicara. Jika saja kau benar-benar yakin, mungkin ia sudah menyampaikan salam kepadamu. Berita tentang Raja Kucing ini akhirnya sampai ke telinga Sultan Al-Rasyid. Merasa tertantang oleh kelicikan Abu Nawas, Sultan memanggilnya ke istana bersama kucing ajaibnya. Di istana, Abu Nawas menaruh kucingnya di atas bantal sutra merah dengan sikap penuh hormat. Para penasihat dan pelayan istana berkumpul, menatap kucing itu dengan berbagai ekspresi. Ada yang penasaran, ada yang tidak percaya, ada pula yang justru mulai meragukan kewarasan Abu Nawas. Sultan, yang duduk di singgasananya dengan tangan terlipat, mengangkat alisnya dan berbicara dengan nada tertantang. Baiklah, Abu Nawas. Aku ingin menguji sendiri kebenaran ceritamu. Jika dia benar seorang raja, aku akan bertanya sesuatu kepadanya. Kucing, siapakah aku? Kucing itu hanya menatap Sultan sebentar, lalu mulai mencakar bantalnya dengan santai, seperti tidak peduli dengan situasi yang sedang berlangsung. Sultan tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, ini hanya kucing biasa, katanya sambil menepuk pahanya. Namun, Abu Nawas tetap serius dan menggelengkan kepalanya dengan penuh kebijaksanaan. Tidak, Paduka. Lihatlah gerakan cakarnya, bukankah itu seperti isyarat kerajaan? Ia sedang mencoba mengungkapkan sesuatu. Barangkali ia ingin menceritakan sejarah negerinya kepada kita. Para penasihat mulai berbisik satu sama lain. Sebagian dari mereka bahkan terlihat mencoba menafsirkan gerakan kucing itu. Sultan menggeleng-gelengkan kepala, lalu akhirnya meledak dalam tawa yang lebih keras. Abu Nawas, kau memang tak pernah kehabisan akal, kata Sultan. Baiklah, demi kelicikanmu yang luar biasa, aku akan memberimu hadiah. Tetapi bawalah kucing ini dari istanaku sebelum para penasihatku benar-benar mulai percaya bahwa dia adalah seorang raja. Abu Nawas menerima sekantong emas dengan senyum puas, sementara kucingnya tetap duduk di bantal mewah, tidak menyadari bahwa ia baru saja menjadi bagian dari lelucon terbesar di kerajaan. Setelah kejadian di istana, Abu Nawas kembali ke pasar dengan lebih percaya diri. Kini, masyarakat mulai memandang kucingnya dengan lebih serius, sebagai sosok yang memiliki legenda tersendiri.
Bahkan, beberapa orang mulai memberinya julukan kucing sultan. Suatu hari, seorang pemuda datang menghampiri Abu Nawas dengan wajah penasaran. "Abu Nawas, aku mendengar bahwa kucingmu bisa berbicara. Aku ingin mencoba mengajaknya berbicara." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tentu saja, tetapi ingat, jika hatimu masih penuh keraguan, ia tidak akan menjawab pertanyaanmu." Pemuda itu mencoba berbicara dengan penuh keyakinan. "Wahai Raja Kucing, apakah kau mengenal Abu Nawas?" Kucing itu hanya mengedipkan matanya, lalu menjilat bulunya lagi. Abu Nawas menepuk pundak pemuda itu dan berbisik, "Lihat." Ia menolak menjawab, "Karena kau masih memiliki keraguan. Jika kau sudah sepenuhnya percaya, mungkin dia akan mulai berbisik padamu suatu hari nanti." Pemuda itu terdiam, lalu mengangguk penuh harapan. Entah benar atau tidak, yang jelas ia pergi dengan lebih banyak kepercayaan. Sejak hari itu, kucing Abu Nawas menjadi legenda di pasar, dianggap sebagai makhluk yang memiliki rahasia besar yang hanya bisa diungkap oleh mereka yang benar-benar yakin. Sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa keajaiban tidak selalu berasal dari benda ajaib, tetapi dari kepiawaiannya dalam berbicara. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya, Abu Nawas dan air yang bisa terbang. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan santai di pinggir sungai, menikmati udara segar sambil memikirkan cara terbaik untuk menghindari pekerjaan berat. Sungai itu menjadi sumber air utama bagi desa, dan setiap hari, para penduduk mengangkut air dalam ember-ember besar. Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdasannya dalam menghindari tugas berat, menyadari bahwa ia kemungkinan besar akan diminta membantu pekerjaan ini. Mengingat betapa beratnya beban ember penuh air, ia menghela napas panjang. "Aku harus menemukan cara agar bisa lolos dari pekerjaan ini tanpa membuat mereka marah," pikirnya, sambil melihat ria air yang bergerak perlahan di permukaan sungai. Saat Abu Nawas sedang memikirkan rencana, matanya tertuju pada beberapa ikan yang tiba-tiba melompat keluar dari air. Gerakan mereka begitu cepat, seolah-olah air itu tidak cukup kuat menahan mereka di dalam. Ia mengernyitkan dahi, lalu tersenyum. "Air ini seperti ingin melarikan diri," gumamnya. Sebuah ide cerdik muncul dalam benaknya. Ia yakin bisa meyakinkan penduduk desa bahwa air sungai hari ini telah berubah, bahwa airnya telah menjadi sangat ringan sehingga bisa terbang. Dengan semangat baru, Abu Nawas bergegas menuju desa, siap membawa berita mengejutkan kepada penduduk. Sesampainya di desa, Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan mulai berteriak lantang. "Saudara-saudaraku, aku membawa kabar penting. Air sungai hari ini telah berubah, ia menjadi sangat ringan dan bisa terbang." Teriaknya dengan penuh dramatisasi. Orang-orang yang tengah bersiap mengambil air terhenti, menatap Abu Nawas dengan wajah bingung. Seorang petani berkerut keningnya dan mendekat. "Air bisa terbang? Abu Nawas, apakah kau terlalu banyak berjemur di bawah matahari?" Tanyanya dengan nada mencurigai. Namun, Abu Nawas tetap mempertahankan ekspresi seriusnya. Dengan penuh keyakinan, ia menggeleng. "Tidak, tidak. Aku baru saja melihat sendiri, ikan melompat keluar dari sungai bukan karena ingin melarikan diri, tetapi karena airnya terlalu ringan. Jika kalian mencoba mengangkat air, kalian akan melihat bahwa ia tidak mau tetap berada di dalam ember." Ia berbicara seolah-olah sedang mengungkapkan sebuah fenomena ilmiah yang baru ditemukan. Beberapa orang mulai tertarik dengan perkataan Abu Nawas, tetapi tetap skeptis. Seorang pria berbadan besar maju dan berkata, "Kalau begitu, tunjukkan pada kami. Angkatlah air itu." Abu Nawas, dengan penuh percaya diri, mencelupkan ember ke dalam sungai, lalu mengangkatnya dengan perlahan. Airnya tentu saja tetap berada di dalam ember, tetapi begitu Abu Nawas sedikit menggoyangkannya, ia dengan sengaja menumpahkan air ke tanah. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Lihat!" Airnya mencoba terbang. Ia menunjuk ke air yang mengalir di tanah, berusaha meyakinkan orang-orang bahwa itu bukan karena kesalahannya, melainkan karena sifat ajaib air hari itu. Beberapa orang mulai ragu, tetapi sebagian justru tampak mulai percaya. Seorang wanita tua menggeleng-gelengkan kepala dengan bingung. "Jika benar air bisa terbang, bagaimana kita bisa membawanya pulang?" Tanyanya dengan nada prihatin. Abu Nawas menghela napas panjang, seolah menyesali situasi. "Ah, itulah masalahnya. Kita harus menunggu hingga air kembali menjadi berat. Jika kalian mengambil air sekarang,
Kemungkinan besar ia akan melayang begitu kalian berjalan. Dengan wajah penuh kesedihan, ia berusaha meyakinkan mereka bahwa saat ini adalah waktu yang tidak tepat untuk mengambil air, dan bahwa menunggu adalah solusi terbaik. Kerumunan mulai berbisik satu sama lain, dan beberapa orang akhirnya setuju untuk menunda pengangkutan air hingga airnya kembali berat. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas, ia telah berhasil menghindari pekerjaan berat tanpa perlu berdebat lebih lama. Ia berjalan menjauh dari kerumunan dengan dada yang sedikit membusung, merasa bangga karena berhasil menipu penduduk dengan alasan yang begitu aneh, namun cukup masuk akal. Namun, berita tentang air yang bisa terbang akhirnya sampai ke telinga Sultan Al-Rasyid. Sultan, yang sudah berkali-kali terhibur oleh kelicikan Abu Nawas, merasa penasaran dengan ceritanya kali ini. Ia mengirim pengawal untuk membawa Abu Nawas ke istana agar bisa menguji langsung fenomena air terbang yang telah membuat desa geger. Uji coba air terbang di istana. Di hadapan Sultan dan para penasihatnya, Abu Nawas berdiri dengan ember kosong di tangannya. Sultan mengangkat alis dan berkata, "Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa air sungai telah menjadi terlalu ringan dan bisa terbang. Aku ingin melihat sendiri apakah itu benar." Abu Nawas menundukkan kepala dengan penuh hormat. "Tentu, Paduka. Tetapi air ini hanya akan terbang jika kondisi lingkungannya sesuai. Aku membutuhkan angin sepai-sepai dan sedikit gerakan," katanya dengan ekspresi sangat serius, seolah-olah ini adalah percobaan ilmiah yang memerlukan syarat tertentu agar berhasil. Sultan memerintahkan pelayan untuk membawa seember air dari sungai kerajaan. Dengan penuh kehati-hatian, Abu Nawas mengambil ember itu dan mulai mengayunkannya perlahan. Tentu saja, sebagian air keluar dari ember dan jatuh ke lantai. Abu Nawas langsung bereaksi dengan dramatis. "Lihat, Paduka." Airnya mencoba melayang, tetapi karena ruangan ini tertutup, ia tidak bisa pergi terlalu jauh. Katanya dengan penuh keyakinan, menunjuk ke air yang jatuh ke lantai seolah-olah itu adalah bukti bahwa air memang memiliki sifat terbang. Sultan menghela napas, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang licik. Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau kagum pada kecerdikanmu," katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sebagai bentuk apresiasi atas kelicikan yang menghibur, Sultan menghadiahi Abu Nawas dengan sekantong emas. Abu Nawas melangkah keluar dari istana dengan penuh kemenangan, sementara rakyat desa tetap menunggu dengan sabar hingga air kembali berat sebelum akhirnya menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh kecerdikan sahabat Sultan. Epilog, keajaiban yang berlanjut. Setelah kembali ke desa, Abu Nawas melihat bahwa beberapa penduduk masih memperdebatkan tentang fenomena air terbang. Ia mendekati mereka dengan wajah penuh kebijaksanaan. "Saudara-saudaraku, jika kalian masih ragu, maka air tidak akan menunjukkan sifat ajaibnya. Percaya adalah kunci segalanya," katanya dengan suara penuh misteri. Sebagian rakyat tetap skeptis, tetapi yang lain mulai berpikir bahwa mungkin mereka memang terlalu meragukan keajaiban alam. Beberapa orang bahkan mencoba mencelupkan ember dengan lebih hati-hati, berharap menemukan bukti bahwa air memang bisa melayang. Dan begitulah, Abu Nawas kembali berhasil menanamkan keyakinan aneh ke dalam pikiran rakyatnya. Lagi-lagi ia membuktikan bahwa terkadang, keajaiban tidak perlu nyata. Yang penting adalah bagaimana seseorang bisa menceritakannya dengan penuh keyakinan. Apa menurutmu tentang cerita kisah Abu Nawas kali ini?